ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي أحبائي أعزن الله وإياكم جميعا jemaah Masjid Umar, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najiyah TV, rahimani wa rahimakumullahu jami'an dimanapun antum berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kembali kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah masih memberi kepada kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat di atas hidayah, dan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan jari yang telah Allah dan senantiasa berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita telah kembali dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini, yang rutin kita laksanakan pengajian di malam hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, yang beliau telah infakkan dan telah kurbankan, telah serahkan jiwa raganya untuk tersampaikan dakwah tauhid ke persada dunia ini, sehingga dengannya teranglah dunia dari kegelapan, sehingga manusia dapat meniti jalan ini bagi siapa yang ingin selamat, dan binasalah orang yang tidak mau mengikutinya. Faliyadzubillahi min dzalik. Salah satu kebahagiaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha terus setiap hari kita terus menambah ilmu, mempelajari, mengamalkan dan mempraktikkan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Dan inilah akan memberikan kebahagiaan kita fid darain, kebahagiaan hidup di dunia ini, di mana dunia adalah darun bala wal ibtila. Dunia yang tempat kita diuji dan terus akan diuji. Berbagai musibah demi musibah silih berganti yang dapat kita saksikan dengan mata kepala kita hari ini. Ya, ikhwah sekalian, bencana, musibah yang terus melanda dunia, apalagi di tempat kita, sehingga banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak lagi bisa tinggal di rumahnya, dan ada yang telah dipanggil oleh Allah, dan juga sawah ladang usaha dan semuanya itu merupakan takdir dan ketentuan Allah. Kita melalui hari-hari kehidupan ini hendaknya dengan ujian dan cobaan ditimpakan Allah kepada kita semakin mempertebal, semakin memperkuat keistiqomahan hati kita di atas jalan yang lurus ini, bahwa tidak akan pernah kita alfa dari ujian dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mukmin dia akan tabah dan sabar menerima segala ujian yang Allah timpakan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, apakah itu kematian, mereka istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara kita di negeri kita, di kampung kita hari ini diuji, dan alhamdulillah ikhwah kita, ya, relawan kita telah dapat meliput langsung hari ini kondisi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang butuh uluran dan bantuan kita semua. Semoga mereka terobati dari ujian yang mereka terima. Dan teruslah kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga kita dari musibah yang membinasakan. Tanpa kita sadari, ya, di bumi, di langit, ataupun tanpa kita sadari, musibah itu akan mudah saja bagi Allah untuk menggerakkannya. Hanya
Sekerdipan mata saja kalau Allah berkehendak, maka akan terjadilah apa yang akan terjadi. Maka seorang mukmin ini membuktikan kepada kita untuk terus istiqomah, untuk terus mawas diri, untuk terus berjaga-jaga dan hati-hati. Seperti kita berjalan, kalau takwa itu adalah, ya seperti pertanyaan Rasulullah kepada seorang sahabat, kalau dia berjalan di tengah banyaknya duri, bagaimana kondisinya berjalan, maka dia akan hati-hati. Dia akan ya, hati-hati dalam melangkah ke kanan, ke kiri, agar dia tidak terkena duri. Begitulah kita, ya, harusnya derajat takwa ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita untuk terus kehati-hatian kita ini ya terhindar dari berbagai cobaan yang terus melanda kita. Dan untuk terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah bahasan kita ikhwas sekalian, kaidah 10 kaidah yang telah kita kupas. Pertemuan sebelumnya telah sampai kepada poin yang ke-7. Hari ini kita akan masuk kepada poin yang ke-8, kaidah yang ke-8, yaitu thamrah al-istiqomah, thamratul istiqomati fid dunya. Buah atau hasil daripada istiqomah di dunia ini yang kita senantiasa memupuk diri kita dengan istiqomah di kehidupan kita dunia ini, al-istiqomah ala sirati yaumul qiyamah, yaitu akan istiqomahlah dia nanti dalam menempuh sirat pada hari kiamat. Mau tak mau, siapapun kita akan melintasi yang namanya sirat. Siratul mustaqim. Sirat itu adalah jalan penghubung antara jalan yang akan kita lewati untuk masuk ke dalam ke surga. Dan hadis yang sahih, di bawahnya itu adalah mutunul annar, yaitu di atasnya, di bawahnya adalah neraka. Inilah kita akan lihat ikhwas sekalian, bagaimana orang-orang yang di dunia ini dia senantiasa menempuh jalan yang lurus ini. Mampu dia meniti jalan yang lurus ini, dan bagaimana konsekuensi dia nanti di akhirat. Maka Syekh katakan, Syekh Abdul Razak, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim, hudiya fid dari al-akhirah ila siratul mustaqim. Nah, barang siapa yang diberi hidayah dianya, barang siapa yang diberi hidayah di dunia ini untuk menempuh jalan Allah yang lurus, maka nanti di akhirat dia akan menempuh jalan yang lurus. Itu yang dia itu adalah terhampar dari di atas neraka jahanam. Nah, maka untuk kita selamat dari menempuh jalan ini adalah bagaimana kita istiqomah, teguh pendirian ya dalam kehidupan kita ini berjalan di garisan itu. Garis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ikhwas sekalian, pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, itu dibentangkan sirat, dibentangkan sirat jalan itu, yaitu yang dia itu berada di atas neraka jahanam. Maka dijelaskan bahwasanya sirat itu lebih tajam dari pisau yang tajam, dan lebih halus dari rambut. Tajam, lebih dari tajam pisau yang baru biasa. Ya, sebentar lagi kita akan kurban itu ya. Bagaimana untuk menyembelih korban itu harus dengan pisau yang tajam. Nah, itu tajamnya dan lebih halus daripada rambut. Tapi ada katanya rambut dibelah 7, wallahu alam ya. Ini yang tersebar ya. Tapi adalah rambut. Bagaimana rambut dibelah 7? Ya. Nah, jadi di sini adakku minasyarah, lebih halus dari rambut. Nah, manusia diperintahkan untuk menempuh jalan itu. Wa yu'marun nas al-annasa bil mururi alaiha. Manusia
disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan itu. Nah, bagaimana kondisi mereka? Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawatuhum fil a'mal. Nah, tergantung mereka dalam melewati ini. Bagaimana cara mereka melewati jalan ini? Itu tergantung dengan amalan mereka, amalan-amalan mereka di dunia dan istiqomahnya mereka di atas jalan Allah yang lurus ini di kehidupan dunia. Baik, ikhwah sekalian, nanti kita akan kutip ya perkataan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sebelumnya kita akan lihat ya. Afwan, agak apa ini bisa dimatikan apa? Astagfirullah. Ini live ya. Qadarullah, ikhwah sekalian, belum pulih juga ini. Nah, kita lihat menyusuri as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus di dunia. Jadi meniti jalan Allah yang lurus di dunia ini ada 3 penghalang ya. Ada 3 penghalang dan rintangan dalam menyusuri as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus ini. Apa itu nanti ya? Penghalang ini ikhwah sekalian yang kita semestinya mengetahui ya, bahwasanya di hadapan kita itu ada rintangan yang siap menghalangi kita terus. Dan kita harus waspada dalam menempuh jalan ini, dan segiatnya kita harus hati-hati terus. Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Ya. Maksudnya adalah petunjuk ya yang agung dan penuh berkah tentang cara menyelamatkan diri ya. Ini disebutkan oleh para ilmu, sudah sering mengingatkan kita dan menasihati kita bahwasanya untuk berhati-hati supaya tidak terjatuh ke dalamnya. 3 penghalang ini. Nah, di 3 penghalang ini yang akan menghalangi kita dari jalan Allah yang lurus di dunia ini. Apa itu rintangan-rintangan itu ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah asyirku, syirik. Ya. Syirik dan macam-macamnya ini yang utama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan yang lain. Apa itu syirik? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah, sementara Allah lah yang menciptakanmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penghalang bid'ah, ya, perbuatan bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang baru fid din. Amalan yang diada-adakan seolah-olah itu adalah agama. Padahal itu tidaklah pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelaku ahlil bid'ah ini lebih disukai dan dicintai oleh syaitan dari pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat yutabu alaih. Karena orang-orang yang melakukan maksiat itu dia akan bertobat. Nah, ini bahayanya pelaku bid'ah. Dan orang yang melakukan bid'ah itu menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah betul-betul sebuah amalan dan keyakinan yang mendapat pahala dari Allah. Padahal ya tidak pernah, atau jangankan pahala, bahkan mereka akan diikop oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah penghalang dari sirat mustaqim, itulah maksiat. Maksiat yang kita kerjakan. Ini ikhwas sekalian, tiga penghalang untuk kita tetap berjalan di jalan yang lurus ini. Nah, kita lihat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabiyun jalil, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa ini hadis yang masyhur yang telah kita sering sampaikan, bahwa Nabi kita yang mulia SAW
membuat goresan menggambar di atas pasir itu satu goresan yang lurus. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW membuat goresan-goresan yang banyak. Kemudian dia membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Rasulullah SAW menyampaikan ya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian jalan ini. Jalannya Rasulullah SAW. Sirat. Kemudian garisan-garis dan wa anna hadzas subul. Dan ini adalah subul, jalan-jalan yang menyebabkan kalian akan bercerai-berai. Yang ya dikomandai oleh syaitan. Nah, di sini ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengutip firman-Nya Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Nah, bagaimana jalan-jalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Dan maksud dari jalan itu adalah yang menggiring umat manusia menuju perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah ya. Di antaranya jalan-jalan itu adalah yang mengantarkan setiap orang yang memasuki ke arah perbuatan bid'ah. Jalan yang mengantarkan seorang melakukan perbuatan bid'ah dan juga mengarahkan seorang untuk memasuki perbuatan maksiat dan dosa. Ini 3 pintu ya, yang inilah sesuai urutannya yang harus kita khawatirkan untuk menimpa kita. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ya di dalam sebahagian kitabnya bahwa yang sangat ingin dicapai oleh syaitan, yang ingin dicapai oleh iblis dan para tentaranya itu adalah agar menyesatkan manusia. Menyesatkan kita ini dari 7 perkara. Ya, dari 7 perkara. Rasulullah SAW menyebutkan secara berurutan 7 ini. Ya, disinilah tahapan-tahapan setan itu menyesatkan kita dari jalan Allah. Kalau jalan 1 tidak bisa, jalan kedua dia coba. Nggak bisa jalan kedua, jalan yang ketiga. Nggak bisa jalan ketiga, jalan keempat. Nggak bisa kelima, nggak bisa keenam, yang ketujuh. Nah, di sini urutan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa itu jalan yang 7 itu ikhwas sekalian? Yang menjadi upaya syaitan untuk menjungkirkan kita ke dalam neraka Jahannam. Yang pertama, ya, syaitan ingin dari manusia adalah agar mereka menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Urutan yang pertama, seperti urutan yang 3 tadi. Jadi urutan yang pertama agar manusia di dunia ini melakukan perbuatan syirik. Menyembah, menyekutukan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul untuk menyampaikan risalah tauhid. Dan dakwah Rasul semuanya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita mulia, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku penutup sekalian nabi ya, setelah 500 tahun fatratun minar rasul. Itu tidak ada rasul ya, hampa manusia dari dakwah sehingga manusia menyembah ya, makhluk menyembah selain Allah, ada yang menyembah patung, berhala, bahkan menyembah jin, menyembah malaikat dan semuanya. Maka fatrah yang terakhir itu, ini panjang ceritanya, diutuslah Rasulullah SAW untuk mendakwahkan tauhid ya, mengenalkan manusia agar melepaskan perbuatan syirik ini. Terjadilah apa yang terjadi ya. Kita baca sirah, kita baca tarikh bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Beliau mendakwahkan tauhid 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di Madinah. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah kepada seluruh manusia.
setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir, surat yang kedua turun setelah Iqra, ya, itu tidak ada lagi Rasulullah SAW untuk beristirahat. Rasulullah terus mendakwahkan tauhid. Nah, ikhwas sekalian, ya, maka dakwah tauhid akan terus ada sampai terus nanti sampai dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyambung-penyambung lisan Rasulullah akan terus tegak. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendakwahkan tauhid, ikut andil dalam mendakwahkan tauhid. Maka kita butuh ilmu. Bagaimana itu tauhid dan cabang-cabangnya, dan apa itu pantangannya, larangannya, itulah lawannya adalah syirik. Semakin kita mengenal tauhid dan pantangan-pantangannya, maka kita akan mengenal kesyirikan. Nah, kalau kasat mata ikhwas sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amat sedikit di antara kita yang mengenal, ya, dakwah tauhid. Hari ini, kenapa? Karena tersebarnya penentang tauhid. Tersebarnya paham, ya, yang telah tercampur baur dengan syubhat tauhid, tidak lagi murni, tercampur dengan kesyirikan. Nah, mereka, ini kategori yang kedua nanti, sangat kokoh dengan dakwah tauhid ini. Tauhid mereka itu, ya, mereka menyangka inilah yang kebenaran itu, sehingga mereka rela mati dalam mendakwahkannya. Maka kita yang insya Allah diberikan oleh Allah hidayah di atas tauhid yang benar, tentu kita tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah letih dalam mendakwahkan tauhid ini. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang cara yang pertama, ya, itu agar manusia melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah syaitan. Yang kedua, mereka ingin manusia melakukan perbuatan bid'ah. Yang kedua. Jadi kalau tidak berhasil manusia ini disuruh untuk melakukan kesyirikan, ya, dia belajar, tapi syaitan tidak pernah diam. Dia menyuruh kita manusia ini melakukan bid'ah, melakukan kebidahan, ya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, muhdats di dalam agama. Dan ini adalah perbuatan yang disintai oleh syaitan dari maksiat. Kenapa? Karena ahlul bid'ah meyakini bahwasanya inilah suatu kebaikan. Dan melakukan kebidahan ini mereka akan dapat ganjaran pahala. Kenapa? Karena mereka meyakini itulah sebuah hal yang benar. Jadi sangat sulit mereka untuk tobat, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ini hidayah lagi dari Allah. Kalau larut dalam bid'ah, kalau tidak dibukakan pintu hidayah oleh Allah, maka dia larutlah dalam kebidahannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dzalik. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk itu kita hati-hati dalam perbuatan bid'ah ini. Kemudian, jika manusia tidak mampu diganggu oleh syaitan untuk melakukan kebid'ahan, langkah yang ketiga apa? Manusia disuruh oleh syaitan untuk melakukan dosa-dosa besar, melakukan al-kabair, perbuatan-perbuatan dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa yang ada iqabnya di dunia
dan ada azabnya di akhirat. Maka kita hati-hati dengan ijtanibu sab'al mubiqat. Hati-hati dengan 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah syirik. Yang pertama sihir, ya, dan seterusnya, ya. Ini 7 dosa besar yang akan membinasakan kita. Maka kita hati-hati dengan dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar yang banyak, ya ikhwan sekalian, ya. Maka kita telah membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Setiap dosa yang ada ancamannya di dunia dan ada azabnya di akhirat, itulah dosa besar. Maka kita hati-hati dalam melakukan dosa besar. Dosa besar kita akan diampuni kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, kalau syaitan tidak mampu lagi menggoda kita untuk melakukan dosa besar, apa dia anjurkan lagi yang keempat? Agar kita melakukan dosa-dosa kecil, ya. Menjerumuskan kita dengan melakukan dosa-dosa kecil. Ya, kita kokoh, ya, tidak melakukan dosa besar, dan dianjurkanlah, disampaikanlah kita agar melakukan dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadari. Akhirnya kita banyak melakukannya, menumpuk, dan akhirnya juga akan menjadi dosa besar. Maka para ulama, ya, menyampaikan kepada kita hati-hati kita dalam melakukan dosa kecil, karena gunung yang tinggi menjulang itu tersusun dari batu-batu, kerikil-kerikil yang kecil. Nah, kalau kita tidak bertobat, tidak menyesali perbuatan ini, maka dia akan menumpuk dan terus menumpuk. Dan inilah yang dicintai oleh syaitan, agar kita melakukan dosa-dosa kecil. Nah, kalau juga tidak mampu dia jerumuskan kita dalam melakukan dosa kecil, terpelihara kita ikhwas sekalian, alhamdulillah, jaga ifah kita. Kemudian apa? Dia tidak mampu, maka dia rayu kita lagi, kita digoda lagi, dianjurkan apa? Agar kita berusaha menyibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Ya. Perkara-perkara yang mubah. Apa itu yang boleh? Tapi kita sibuk. Hukumnya boleh dalam agama, tapi kita menghabiskan dalam perkara-perkara yang mubah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Habis waktu kita, ya, dalam melakukan perkara-perkara yang mubah. Nah, apa perkara yang mubah yang boleh itu? Ya, urusan-urusan dunia ini, ya, yang boleh hukumnya kita lakukan. Tapi sibuk dengan itu, lalai, sehingga habis waktunya berjam-jam, ya. Lihat status boleh, ya, boleh, enggak. Melihat berita boleh, mubah. Tapi kalau hanyut di situ, akhirnya tanpa terasa setengah hari, ya. Bapak-bapak, ikhwas sekalian muliakan Allah, memang inilah fitnah sekarang ini, ya, fitnah. Kalau kita baca Al-Quran 2-3 lembar, ya, itu terasa lama waktunya. Ya, apalagi murojaah. 1 halaman atau 2 halaman, apalagi setengah juz, ya, agak lama. Nah, setelah itu ngantuk, kemudian kita lihat HP, ya, nah. Dari yang ngantuk tadi, mata jereng kembali. Akhirnya kapan terasa apa? 2, 3, sampai 4 jam, 5 jam, kita bahkan tidur pun tidak mau. Ini ujian. Maka para masyayikh, ya, masyayikh kita, kibar ulama, kita nasihati diri kita sendiri dan kita semua, hati-hati kita dengan fitnah ini. Fitnah perkara yang mubah. Menonton bola boleh enggak? Boleh, ya kan? Karena itu perkara dunia. Tapi kalau sudah menonton bola itu jadi apa? Tidak terdengar, tidak ada waktu lagi, sehingga habis malam-malamnya
setiap malamnya menunggu waktu itu. Habis waktu ya dalam sibukan itu. Olahraga boleh enggak olahraga? Boleh, kita olahraga mubah. Tapi kalau kita habiskan waktu kita untuk olahraga saja, maka disinilah perangkap syaitan. Ya. Dan amalan-amalan mubah-mubah yang lainnya. Ya. Bercengkerama atau mengobrol boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau sudah mengobrol itu, coba antum pernah dengar ikhwas sekalian, ada ibu-ibu itu yang dari pagi sampai sore bisa ngobrol. Pernah bapak-bapak ikhwas sekalian? Anda pernah lihat? Seorang ibu yang paling candu betandang cara kampung Anda. Selesai dari rumah ini, pindah lagi ke rumah ini. Pindah, sehingga apa? Mengobrol. Ya, habis waktunya, hari ini selesai, besok lagi gitu juga terus. Ya. Subhanallah. Ini perkara yang mubah. Di sini syaitan pandai. Sehingga perkara-perkara dunia yang mubah ini kita disebutkannya tanpa kita sadari, akhirnya habis umur kita dalam perkara-perkara ini. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam melakukan amal mubah ini tidak lagi bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Tidak bisa ibadah. Karena sibuk ya dalam perkara tadi. Nah, terlalaikan ibadah yang seharusnya, yang semestinya dia lakukan. Nah, perangkap setan selanjutnya, jika ini tidak berhasil juga, apalagi dia berpindah ke tempat yang keenam. Apa itu? Nah, ini perangkap yang keenam, yaitu kita disibukkan dengan perkara yang tidak utama. Ya, supaya amalan-amalan yang lebih utama luput darinya. Anda ulangi itu ya. Yang keenam itu adalah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak utama. Supaya amalan-amalan yang lebih utama luput dari kita. Ya, artinya apa itu? Mengerjakan yang sunat-sunat ketimbang yang wajib. Harusnya ada yang utama. Yang utama dulu al-awwal fal-awwal. Maka kaidah agama kita itu al-awwal fal-awwal. Utama dulu dari yang lebih utama. Maka dakwah tauhid dulu. Ini dakwah tauhid. Dakwahkan manusia, dakwah tauhid. Jangan yang lain-lain dulu. Nah, setelah begitu juga perkara-perkara yang wajib kita amalkan. Ya, selesai dulu sholat wajib kita, selesai dulu puasa wajib kita, selesai dulu ibadah-ibadah wajib yang lain, baru kita dengan yang sunat-sunat. Ini bapak-bapak nih ikhwas sekalian muliakan Allah, ada sebahagian kita yang lebih fokus dalam ibadah sunat, ya, dan melalaikan yang wajib. Kalau anda contohkan ini juga terjadi real, ya, kenyataan fakta di lapangan. Ya. Semoga kita dijaga oleh Allah dan para ibu-ibu semua, ya. Ada kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu kita yang semangat, ya. Dari pagi sampai siang menjelang zuhur, waktu azan datang, ya. Bubar pengajiannya, pulang, tidak sholat zuhur, atau setelah sholat zuhur, sholat Jumat, ya ngaji, ya. Pas setelah asar nggak sholat asar. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Jangankan itu perkara yang mubah, bahkan perkara yang tidak ada lagi, yang tidak disunatkan. Apalagi ibadah yang ditambah-tambah. Nah, jadi yang keenam ini perangkap syaitan itu, kita lebih fokus. Begitu juga kita seperti apa? Tidak salah kita sosial, ya. Ada yang kita ini, alhamdulillah cepat tanggap dengan perkara-perkara sosial. Anda kisahkan seseorang, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala dosanya, ya, depan mata Anda, kasat mata, dan Anda saksikan diri, ada seorang yang, Masya Allah, kalau ada yang meninggal, dia dulu yang turun dan menggali kuburan, ya, kemudian dia yang meliang kuburan itu, meliang kuburan, dan dipanggil dia untuk meliang, bikin liang itu, siapapun yang meninggal. Tapi kita pandang, dia tidak mampu untuk sholat 5 waktu yang wajib. Padahal dia setiap hari menggali liang kuburan. Nah, ikhwas sekalian, apa yang terjadi? Ya, Allah, dia sudah dipanggil jadi Ustaz. Inilah ya ibadah yang sepertinya
dia tidak utama tapi meninggalkan ibadah yang utama yang wajib. Nah, maka ini perangkap syaitan ya yang akan memperdayakan kita dari jalan Allah yang lurus ini. Dan ini yang harus kita waspadai ikhwah sekalian ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, iman itu adalah bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Al-imanu bidun wa sab'una afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu adalah 70 sekian cabang. Dan yang utamanya itu adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, yaitu menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Bukan hanya duri saja. Kalau kemarin itu kita terjemahkan duri. Ini tidak. Setiap yang mengganggu di jalan. Itu adalah serendah-rendahnya iman. Maka iman itu bertingkat-tingkat. Maka kita mulai dari yang tingkat tinggi. Ya, ikhwah sekalian, kita mulai bagaimana mengenal Allah dan begitu urutan yang selanjutnya. Jangan dari bawah. Nah, maka jika syaitan tidak berhasil juga menjerumuskan kita dengan perkara yang keenam ini, apalagi senjata dia, maka dia menggunakan jurus terakhir. Jurus yang ketujuh. Apa itu jurus yang ketujuh itu? Nah, kata Syekh, ya, tidak ada yang bisa selamat dari perkara ini, ya. Dan seandainya ada orang yang bisa selamat, tentu Rasulullah SAW juga selamat darinya. Akan tetapi pun tetap Rasulullah SAW terkena itu, ya. Urutan ketujuh inilah. Ya, tapi Rasulullah SAW akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia adalah Rasul. Ya. Apa urutan yang ketujuh itu? Syaitan menggunakan bala tenteranya untuk mengganggu dan menyakiti hamba Allah. Ya, ini yang ketujuh. Syaitan menggunakan bala tenteranya. Jadi syaitan iblis itu memiliki bala tentera dan mengganggu dan menyakiti hamba Allah. Nah, itu kerjanya ikhwah sekalian, membisikkan. Kan seperti yang disebutkan dalam hadis, iblis yang menggoda Adam itu sampai hari ini masih hidup. Dan dia punya pasukan-pasukan yang dia utus ke bumi ini, karena dia itu bermukim, istananya itu di tengah lautan, dan dia mengutus bala tenteranya ke dunia ini, ke bumi, untuk menggoda dan menghasut manusia-manusia agar lari dari jalan Allah. Nah, maka dia ini, ya, bagaimana ini? Yaitu syaitan dan bala tenteranya menyimpangkan hamba dari kebaikan. Ya, menyimpangkan kita dari kebaikan. Agar kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak gemar dalam melakukan kebaikan. Ya, akhirnya apa? Disuruh untuk melakukan hal-hal keburukan. Maka dia akan mendatangkan bala tenteranya untuk menyakiti hamba itu serta menghalanginya dengan berbagai kesulitan di jalan Allah. Oleh karena itu kaum mukminin diperintahkan untuk saling menasihati, saling munasahah, saling menasihati. Ya, karena yang ketujuh ini, ya, perangkap setan, senjata setan yang terakhir yang tidak akan bisa selamat kita darinya kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah SAW berlindung dari perbuatan ini, berlindung dari syaitan, ya, dan agar jangan tergelincir dari perbuatan maksiat. Nah, untuk itu kita sesama mukmin diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW untuk saling munasahah, saling menasihati. Adinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat.
Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk kaum mukminin, dan untuk pemimpin kaum mukminin. Kenapa? Untuk mengingatkan terus, saling watawasau bil haq watawasau bis sabri. Maka munusahah ini pilar yang salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat ikhwah sekalian, yang paling cepat tanggap itu dapat kita saksikan waktu kita di Haram, di Madinah ataupun di Mekah. Itu paling cepat ingkarul mungkar. Sangat cepat. Tidak tahu kita. Jarang yang kita dapat itu. Siapa pun tidak tahu kita. Bahkan anak kecil pun kalau kita salah dinasihati. Dinasihati. Subhanallah. Misalnya gini, ada seorang tua. Nah, saksikan sendiri. Salah wuduknya. Syekh Fahad. Tidak berhenti seperti ini. Ini salah wuduknya. Perbaiki. Wuduknya seperti ini. Ya. Ini saling mengingatkan. Agar jangan terjatuh terus dalam kesalahan. Di sini tidak. Di situ kita lihat kesempurnaan Islam dan mereka tidak tersinggung. Dan bahkan mengucapkan apa? Jazakumullah khair. Allahu yubarik fik. Hayakumullah. Uhibbuka fillah. Ini yang diucapkan. Bahkan masyayikh pun diingatkan. Tapi bandingkan dengan negara kita, ikhwah sekalian. Kalaulah kita ingatkan seseorang dari kesalahannya, gimana? Kalau jelas-jelas dia salah, kemudian kita datangkan dalil. Ya. Jangankan mengucapkan jazakumullah khair. Mungkin diambil pedangnya untuk memerangi kita. Ya. Inilah, ya. Ini tentu kita tidak pernah akan tinggal, ya, karena ini juga pilar agama kita. Harus kita tapi caranya lagi, caranya. Bagaimana uslub? Nah, di sini ikhwas sekalian diperlukan uslub dakwah, thariqatud dakwah. Yang bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan ingkarul mungkar. Salah teman kita, salah dia, ingatkan. Itu pilar. Kalau kita biarkan ini, maka jatilah kita masuk perangkap setan yang ketujuh, yang tidak bisa kita selamat darinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, di dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mereka senantiasa mengerjakan amal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Ini dua. Saling dia. Dalam kaidah nahwiyah, usul apa itu? Ilmu nahwu saraf itu sighatnya adalah sighat mufa'alah. Sighat mufa'alah itu saling. Tidak kita saja yang menasihati orang. Kita juga butuh nasihat dari orang lain. Juga ikhwah sekalian dimuliakan Allah. Waktu ustaz kita, syekh kita mungkin ya ditimpa musibah. Butuh tidak dia nasihat? Sangat butuh dia nasihat. Mungkin dia selama ini menasihati kita, ya, menasihati kita dengan untayan katanya yang dia keluarkan. Tapi terkala dia ditimpa musibah, dia juga butuh nasihat kesabaran. Dan ini kaidah, ya, kepada kita agar apa? Agar kita itu seorang mukmin harus memiliki sifat tawasau ini. Sifat tawasau, sifat saling mengingatkan. Untuk apa? Ya, salah, maka kita ingatkan agar kembali ke jalan yang lurus. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Juga Allah katakan dalam surat Al-Balad, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Ya, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Nah, dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk, ya,
dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini kata Allah. Saling berpesan untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Wa tawasau bil marhamah. Ini firman Allah yang harus kita cermati, ikhwah sekalian muliakan Allah. Nah, karena gangguan itu sesuai dengan kadar keimanan, ya, gangguan itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka gangguannya pun semakin besar. Kata pepatah, semakin tinggi kayu dirimbo, semakin kencang angin menerpa. Nah, semakin tebal imannya, semakin kuat imannya, semakin kuat cobaan dan gangguan, cobaan dan ujiannya. Ya. Nah, maka gini kita uji, ikhwas sekalian. Ya, kita lihat diri kita, muhasabah kita, ujian kita beranda. Kalau biasa-biasa saja ujiannya, ini iman kita masih rendah. Tapi kalau sudah naik itu ujiannya, ya sama dengan lulusan Anda. Ujian SD tentu berbeda ujian SMP. Ujian SMP tentu berbeda dengan ujian SMA. Terusnya sampai S1, S2 dan S3 seterusnya. Ya. Apa kata pepatah orang di tengah itu? Kalau ustadz, dia ustadz pula syaitannya, ya kan? Kalau S3 dia profesor pula syaitannya. Nah, maka dah selamat. Ya. Nggak mungkin yang mengganggu profesor itu tamatan SD syaitannya. Salah hujah dia. Nah, maka kita waspada, siapapun kita tidak akan selamat dari fitnah gangguan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Betapa banyak ini cerita kisah ahli ibadah, ya, yang terjungkir akhirnya ke dalam maksiat. Kenapa? Karena tidak kuat dalam menggoda gangguan syaitan. Maka ahlul abid, ahlul ilmu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi gangguan dari syaitan itu sesuai dengan kadar keimanan. Ya. Maka semakin kuat keimanan seseorang, maka gangguannya pun semakin besar. Ya. Maka kita tidak akan pernah aman dari gangguan syaitan. Senantiasa membisikkan kepada kita di dalam dada kita agar kita lari dari jalan Allah. Dan perjuangan yang berat ini akan terus kita hadapi. Sampai kapan? Sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah aman dari makar syaitan. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah beristirahat dari mengganggu kita sampai kita terjerumus. Kalau kita sudah terjerumus, dia akan lari. Ya, dia takut kepada Allah. Seorang yang telah terjerumus, lari syaitan itu. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ya, nah, ikhwas sekalian mungkin Allah. Maka syaitan dan tahapan-tahapan tadi dia menjerat kita, menjerumuskan seorang hamba. Ya, kita baca firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ini sumpah iblis kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Apa sumpah daripada iblis itu? Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktaruhum syakirin. Nah, ini Allah katakan tentang iblis. Iblis menjawab, ya, iblis kepada Allah, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat. Ya, ini sumpahnya iblis itu. Karena engkau telah menghukumi saya tersesat, saya benar-benar, ini sumpahnya, la'aqudanna, ini qasam di sini dalam kaidahnya. Itu sumpah iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya, kita manusia ini, cucu Adam, ya, menghalang-halangi kita dari jalan Allah yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka mereka. Datang dari arah muka.
dari belakang mereka, min khalfihim, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebajikan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Nah, ini ya sumpah syaitan atau iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan ya ini adalah musuh yang bisa melihat kita, yang senantiasa mengawasi kita, melihat kita yang kita tidak sadar, musuh yang tidak nampak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan tentang iblis dan syaitan ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah katakan ya, innahu yarakum, sesungguhnya dia iblis dan syaitan itu melihat kamu dan kabilah-kabilahnya dan pasukan-pasukannya min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kamu tidak melihat mereka. Artinya apa ikhwas sekalian? Kita dilihat oleh mereka dan kita tidak melihat mereka. Nah, ini musuh. Kalau musuh ada di hadapan kita, mudah enggak? Ya, mungkin kita punya strategi, punya siasat. Ini jelas musuh. Kalau enggak kelihatan, gimana kita? Dan dia musuh abadi kita. Ya. Ini tentu lebih berat perjuangan kita dalam menghadapinya. Nah, itulah ya perangkap-perangkap syaitan. Sudah jelas firman Allah dipelesetkan. Ya, jelas ayat-ayat larangan musik, nah, dipelesetkan musik asyara, ya naudzubillah. Pernah ditafsirkan oleh para ulama, ahli mufassir, ya. Maka seolah-olah dia menafsirkan sendiri. Maka para ulama, yang baca kemarin itu, seluruh dunia menyampaikan agar dia taubat kepada Allah. Ya. Semoga Allah berikan dia hidayah, ustaz kita ini, dan kembali. Jangan menambah kebodohan dan kejahilannya di hadapan manusia. Ini tadilah sudah dinasihati oleh ahlul ilmu, oleh para ulama, tapi tidak mau sadar dengan kebodohannya. Kalau diingatkan kesalahan, imannya benar, itu dia akan menunduk dia. Nah, ini kalau kita lihat di kata para ulama, ya, seperti perkataan Ibnu Qayyim juga, jahil itu bertingkat-tingkat. Ada jahil saja bodoh, tapi yang paling tingkat, yang paling itu jahil murakkab. Jahil murakkab. Apa itu? Dia bodoh tapi tidak tahu dengan kebodohannya. Nah, ini yang bahaya. Itu yang berbahaya kuasa sekalian. Harusnya dia bodoh. Kalau dia tahu dengan kebodohannya, dia akan sadar, merujuk kembali. Maka kita harusnya seperti itu. Jangan sampai ke bawah itu. Jahil. Kita bodoh dalam agama ya. Kita harus mengakui kita tidak tahu. Banyak yang tidak hafal, banyak yang tidak tahu dalil, pemahaman. Maka kita harus bertanya kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kepada ahlul ilmi. Dia pakai juga ayat ini, ya. Tapi untuk membenarkan pendapat dia. Ya. Maka yang punya pembelaan yang tidak benar, tidak jelas salah, tamu menagaan galapatah, apa itu? Menagaan bandang basah, lah salah, jangan dibenarkan lagi. Ini kemarin lihat itu ada pula sekelompok ormas yang membela, naudzubillah, jahil murakkab, ya. Mau pagar betis pula untuk melindungi kesalahan. Allahu Akbar. Ini kuas sekalian yang bentuk ya kejahilan, kebodohan dan perangkap, inilah perangkap syaitan. Semoga kita terlepas dari ini ya. Harusnya kita itu sadar dan bahwa kita adalah tuwailib, bukan talib, tuwailibul ilm. Kita itu masih penuntut ilmu yang kecil. Kalau talib itu sudah tinggi, toy itu masih belajar, butuh belajar. Banyak yang harus kita hadiri majelis ilmu, berkawan dengan orang-orang saleh, jelas manhajnya, ya, duduk di mana, karena duduk kita itu berpengaruh nanti kepada agama kita. Ini wanti-wanti Rasulullah SAW mengingatkan kita, seperti yang kita sampaikan kemarin itu, ya. Ahlul ibadah, ahlul abid, banyak hafalan, tidak menjamin kita kokoh di atas jalan Allah ini.
Dan disitulah perangkap syaitan. Nah, kita harus mencari guru-guru, ya, ulama yang mu'tabar. Kita ikuti pendapat mereka. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau sudah diingatkan, salah, kita rujuk. Nah, ini dia, kita ahlul ilm. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah. Thamarat, buah daripada istiqomahnya kita dunia. Seperti dikatakan oleh Syekh, oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, kita akan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Kokohnya kita di dunia ini, tetapnya kita berada di jalan syirat. Maka Allah akan beri hidayah kita nanti di akhirat itu di jalan yang lurus, akan kita tempuh. Nah, maka barang siapa yang diberi hidayah di dunia ini, faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahi mustaqim alladhi arsala bihi rusulah. Maka barang siapa yang diberi hidayah di dunia ini untuk menempuh jalan yang lurus yang Allah telah utus para rasulnya untuk itu, dan Allah telah turunkan kitab-kitabnya untuk itu, diberi hidayahlah, ya, sebahagian itu kepada jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia kepada surga Allah, al-muwasil ila jannah, dan dia akan masuk kepada dar ats-tsawab, yaitu negeri yang akan mendapat balasan, yaitu akhirat, kampung akhirat. Kalaulah kita sudah selamat dari sirat itu, masuk kita ke dalam surga, baru selesai urusan. Ya, ini kuas sekalian. Jadi selagi kita masih ini, tidak akan pernah selesai ujian. Nah, selesai di situ baru kita istirahat. Ya, baru kita ngalai-ngalai. Nah, kalau sekarang nggak ada istirahat. Ya, lihat itu Ustaz kita, semoga Allah menjaga beliau, Ustaz Yazid, nggak ada waktu kita santai-santai dunia ini. Ya. Faidha farokta fansop. Selesai satu urusan, tambah urusan yang lain. Kita selesai satu urusan ini, nah, udah jangan hanya urusan, tambah lagi urusan. Yang penting kebaikan. Nah, ini. Wa ala qadri thubuti qadamil abd, dan atas tetapnya, ya, jalannya seorang hamba di atas ini, yang Allah akan beri dia, ya, bagian di dalam akhirat itu nanti, yaitu tetapnya qadamihi, tetapnya tapaknya di atas jalan itu, di atas jalan sirat itu yang penghubung antara apa? Mutunu jahannam, yaitu keraknya neraka jahannam. Wala qadari sayrihi ala hadhihi sirat, dan tergantung ukuran jalan dia menempuh jalan itu tergantung amalannya. Nah, tergantung amalannya di dunia ini. Jadi kita menempuh itu berarti, ikhwas sekalian, beragam corak kita nanti akan menempuh sirat itu yang membentang antara surga dan di bawahnya adalah neraka. Berapa bentuk-bentuknya? Sesuai dengan, ya, sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Faminhum, kata Rasulullah, kata para ulama seperti kata Ibnu Qayyim itu, faminhum man yamurru kal barq. Di antara mereka ada seperti berjalan seperti kilat. Kal barq. Nah, kemana kilat nih? Sekali kilat langsung masuk dia. Ya. Kita melihat berapa lama kilat. Berapa detik? Hah? Kilat enggak terasa kita tidak, sekali itu ya. Seperti itu dia nanti masuk ke dalam surga melewati sirat. Wa minhum man yamurru qatarf. Ya. Dan di antara mereka itu ada yang melewati seperti kerdipan mata, sekali kerdipan mata. Ya, di antara mereka ada seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamaru karruih. Ada di antara mereka itu seperti berjalan seperti rih, angin yang kencang. Dan di antara mereka wa minhum man yamuru kasyaddir rikab. Dan di antara mereka itu ada yang melewati sirat itu seperti penunggang kuda.
Wa minhum man yas'a sa'yan, dan di antara mereka itu ada seperti orang yang berlari kencang. Lari kencang selamat, ya, sehingga sampai ke dalam surga. Wa minhum man yamshi masyan, dan di antara mereka ada yang berjalan. Ya, akhirnya berjalan tapi akhirnya sampai juga. Dan ikhwah sekalian, dalam hadis yang sahih, itu adalah apa? Di antara itu ada kail-kail yang siap mengkail kita dan masuk ke dalam jurang neraka. Ya. Itu yang kita lewati. Wa minhum man yahmu habwan, dan di antara mereka itu ada yang merangkak, ya, seperti anak kecil, ya, merangkak terusnya akhirnya juga dia sampai selamat. Dan mereka ada yang seperti al-makhdus musallam. Begitu. Dia terjatuh, bangkit lagi, terjatuh, bangkit lagi. Sampai juga akhirnya surga, melewati sirat. Dan di antara mereka terakhir minhum al-mukardas finnar. Ada yang sekali saja tercampak langsung masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, ikhwah sekalian, nasihat Syekh kepada kita, falyanzur sayruhu ala dzalika sirat, maka hendaklah kita melihat seorang hamba melihat bagaimana kita nanti akan menempuh jalan itu, menempuh sirat ini, ya, dan itu tidak akan diberikan kecuali balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah katakan dalam surah An-Naml, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tujzauna, apakah kamu dibalasi kecuali dari apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi amalan tadi sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Maka untuk itu hendaklah kita melihat, ya, asyubhat wa syahwat, perkara-perkara perkara subhat dan syahwat yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah yang mustaqim ini, ya. Dan Allah tidak akan pernah menzolimi kita seorang hamba, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Allah tidak akan pernah menzolimi seorang hamba. Ini tergantung kepada amalan kita. Maka barang siapa yang di dunia ini dia selamat dari subhat dan syahwat, dan dia juga nanti akan selamat dalam menempuh jalan siratal mustaqim, dari kalalib, dari kail-kail yang akan mencampakkannya dari sirat itu. Maka kita, ikhwah sekalian, nasihati diri kita semua agar kita terus waspada dan hati-hati dengan fitnah dua ini, fitnah syahwat dan fitnah subhat. Fitnah syahwat, maksiat, dan subhat, kerancuan dalam berfikir kita. Semoga Allah menjaga kita dan tetap istiqomah kita dalam menempuh sirat jalan kita yang lurus di dunia ini. Jauh kita dari perbuatan syirik, jauh kita dari perbuatan bid'ah, jauh kita dari perbuatan maksiat. Dan 7 urutan tipe gangguan syaitan tadi kepada kita untuk menjerumuskan kita agar kita hati-hati dan kita selamat dari tipu daya syaitan. Semoga Allah himpunkan kita, selamatkan kita nanti menempuh siratal mustaqim, tergantung ke bagaimana kita istiqomah di atas jalan Allah yang lurus di dunia ini. Maka kita doakan terus, ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat kita baca dengan yang wajib. Ini kita terus minta. Setelah Allah beri hidayah terus, kita terus minta pada Allah. Terus minta agar diberi hidayah di atas siratal mustaqim. Kokohnya kita di dunia sampai kita diwafatkan dan kita selamat nanti menempuh sirat yang sebenarnya nanti di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, yaitu kaidah yang ke-8, ya, di antara kaidah-kaidah istiqomah dalam meniti jalan Allah. Semoga Allah jaga kita, beri hidayah kepada kita untuk terus berprinsip dan istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Benar datang dari Allah dan salah datang dari diri sendiri dan syaitan, namun ampun. Kita tutup dengan banyak maaf atas segala kurang kelafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ucapkan kata majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.